channel Gastoy. Halo guys, balik lagi sama Tengkurba Channel ya. Hari ini saya lagi silaturahmi ke salah satu daerah ya. Ini tuh ada teman saya namanya Vega. Kita juga kesini nggak sengaja karena tadi kita pulang dari salah satu sahib kita yaitu Habib. Terus kita pulang ke sini dan teman saya cerita-cerita tentang mitos, bukan mitos ya, cerita yang pernah terjadi di daerahnya ini, dan saya pun tertarik untuk mengangkat cerita ini menjadi sebuah konten ya. Dan nanti insya Allah kalau memang ada izin kita akan melakukan pembuktian di lokasi tersebut. Tadi teman saya bercerita bahwa 3 tahun yang lalu 2017 itu tepatnya ada uanya berarti uanya ini memiliki kerbau. Terus kalau di sini tuh namanya di Angon ya, di Angon di bawah tuh, di bawah rumahnya. Tadi saya udah sampai juga ke sana, cuma videonya pada hilang ya karena ada suatu gangguan. Nah di situ tuh lagi di Angon dari pagi sampai siang. Pas tepat jam 12 saat kerbau-kerbaunya itu mau dimasukin lagi ke kandangnya, tiba-tiba kerbaunya sudah hilang. Padahal kerbaunya dalam keadaan terikat di situ katanya. Dan banyak juga saksi atau warga yang melihat katanya kerbaunya dikejar-kejar oleh sesosok ya. Kita nggak bisa bilang itu manusia juga, nggak bisa bilang itu makhluk lain juga ya. Saya cuma bilang sesosok dengan menggunakan atau berpakaian seperti pendekar ya, seperti pendekar sama kayak pesilat gitu ya, kayak zaman-zaman dulu tuh, kayak pokoknya kayak pendekar. Nah dikejar-kejar sampai akhirnya saat dicari tuh kan jam 12 tuh gak ada, katanya dicari ketemu di ujung kampung belah sana ya, hampir perbatasan kampung itu yang tadi saya kesana juga. Pokoknya itu akses jalannya sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Di situ buat jalan kita aja sebagai manusia tuh sulit, apalagi untuk kerbau. Nah kerbau itu pun saat dicari-cari ada yang menunjukkan dikejar-kejar dan dicari ada di daerah sana. Nah di sana tuh terdapat satu sumur tua ya, di dekat gedung tua. Ini gedung tua, di belakang tuh ada gedung tua yang terbengkalai lah ya, lagi proses pembangunan lagi tapi masih terbengkalai. Nah dekat-dekat situ tuh ada sumur yang tapi sekarang udah ditutup ya katanya. Nah dulu itu ada sumur katanya di situ. Nah si kerbau yang hilang itu ada 3 jumlahnya kan. Kerbau itu 3. Jadi ada 2 kerbau berkumpul di sumur itu, mengelilingi sumur. Dan saat dihampiri sama yang pemilik kerbau itu, dilihat ternyata satu kerbau indukan ya, yang kalau kita mah yang paling besar itu induknya babon ya, masuk ke dalam sumur dengan keadaan rapih. Sumur sedalam 18 meter. Nah di dalam sumur 18 meter itu di atasnya tuh ada besi melintang ya. Terus juga sumur tua itu udah di apa, menurut cerita warga udah ada banyak rumput-rumput yang tumbuh di situ. Tapi keanehannya kerbau masuk ke dalam sumur tanpa merusak rumput yang tumbuh di sekeliling sumur tersebut, dan palangnya itu loh yang besi yang melintang itu tetap utuh, nggak tergeser atau nggak apa sedikit, dan seperti ada yang masukin katanya ke situ. Tapi kalau ada orang masukin ke situ juga 18 meter kerbau digotong, misalnya kita logikanya digotong dimasukin ke situ, pasti keadaan kerbau di bawah pun bisa jadi terluka lah ya. Tapi ini kerbau sehat dan rapih masuknya, makanya di situ tuh yang punya kerbau tuh pengen supaya kerbaunya itu diselamatkan. Akhirnya dia meminta bantuan ya ke warga di sini. Katanya kan dia masih juga ikatan darah ya sama Ivan ya. Masih saudara katanya. Uanya. Masih uanya Ivan. Terus di dalam sumur itu tuh dicari-cari gimana caranya biar bisa mengeluarkan kerbau itu dengan selamat. Akhirnya warga berinisiatif buat bikin jalan ke dalam sumur itu, karena 18 meter kan. Jadi nggak ngangkat dari atas. Ini sumur, si kerbau tuh gak diangkat lewat atas, enggak. Jadi warga tuh bikin terowongan atau bikin jalur ya, ternyata tembus ke sumur buat mengeluarkan si kerbau tersebut. Ya kurang lebih ada 1-2 meter ada lebarnya jalan. lebar 2 meter lah. 2 meter ada kali ya buat jalan kerbau itu kan, buat jalan kerbau. Saat lah dibangun itu kan, kayak pas lagi digali itu kan keadaannya hujan, kata warga di sini. Hujan rintik-rintik, dan itu kejadiannya
Jam berapa tuh kejadiannya, saat apa ngegali atau bikin lebih tepatnya jalan? habis zuhur lah, Habis zuhur. habis sholat zuhur. Habis zuhur mulai itu Mulai habis zuhur ngegali. itu mulai ngegali. Setelah ditemukan keadaan dan apa lokasi kerbau tersebut, langsung warga bergotong royong untuk menggali, membuat jalur. Dan ternyata proses pembuatannya itu terhambat oleh banyak hal ya, yang di luar logika lah ya, di luar nalar juga. Nah, saya singkatnya, pokoknya evakuasi itu terjadi sampai berjam-jam, yang akhirnya berujung di jam 11 malam. Ya, berujung 11 malam. Nah, pas saat maghrib keadaan hujan rincik-rincik. Terus setelah maghrib ya, Ya. dan nggak ada penerangan katanya. Ya, nggak ada Penerangan pun minta Minjam bantuan di meminjam PT. ke PT Aston ya. PT Aston itu gedung Aston Puncak, minta bantuan untuk penerangan. Dan saat di penerangan di sana, tepatnya setelah maghrib hujan itu masih menggali, tapi juga masih belum terevakuasi ya. Itu tapi jarak ke kerbau itu sekitar 1 meter dari maghrib tuh. Dari maghrib itu sekitar 1 meter. Tapi lagi. yang aneh itu nggak Ketembus. nggak tembus. Nggak tembus. Jadi seperti ada hambatan sih. Ada hambatan. Jadi karena hujan ya, cuaca hujan, bangun jalan 2 meter, berarti tebingnya berarti kan itu tinggi 18 meter ya. Ya. Berarti bikin jalur seperti kalau kita turunan gini menurun ya. Turun. Terus saat itu katanya juga ya, saat itu sedang evakuasi itu kan hujannya rincik-rincik juga. Kata warga, bambu itu seperti terdengar patah. Rumpun bambu banyak di situ kayak pada patah, seperti ditebang-tebangin. Ya. Tapi keesokan harinya dicek setelah evakuasi, katanya itu bambu masih tetap utuh di situ tuh. Nah, dan lagi ada yang kisah yang kurang enak untuk dibahas. Tapi sebelumnya juga saya mohon maaf, bukan untuk mengungkit masa lalu atau mengorek luka lama ya. Di sini kita juga sharingkan biar kita juga tahu, karena kita akan melakukan penelusuran atau pembuktian, tapi kita juga ada cerita yang harus diangkat dulu ya daerah sini. Di daerah sini itu ceritanya ada yang kurang mengenakan. Kira-kira pas longsornya itu pukul jam berapa ya? Kurang lebihnya jam 11 malam. Oke. Udah mendekati jam 11 malam tuh, dari maghrib tuh masih si kerbau tuh masih belum bisa diselamatkan. Terus ada usul juga dari warga, udah gak apa-apa kita ikhlasin, tapi tetap ingin diselamatkan karena melihat kondisi kerbau masih sehat ya, masih sangat baik lah, masih baik. Nah, saat itu dari habis zuhur tuh kan terus tuh sampai maghrib terus juga sampai udah mendekati jam 11. Sekitar mendekati jam 11-an itu udah ada lagi yang kecapean mungkin ya, istirahat dulu akhirnya. Setelah penarikan kerbau itu secara rame-rame. Berarti si kerbau itu tuh diikat dulu, ditarik. Iya. Sempat udah kena, diikat, ditarik, Pas sudah sudah mau banyakan. ini putus. Talinya putus, dan akhirnya bikin jalan lagi Ya, biar jadi bisa. supaya bisa lebih mudah lah. Lebih lebih mudah. mudah untuk mengeluarkan. Oke. Tapi aduh. Semesta berkehendak lain ya. Saat penggalian itu istirahat dulu, yang lain akhirnya ada, mungkin lebih jelasnya biar jelasnya diceritain sama teman saya ya, yang memang terjun langsung ke lokasi saat itu karena masih saudaranya juga. Jadi pas penggalian untuk mempermudah lebih dekat lagi dengan jangkauan kerbau. Ya. Jadi digali pakai cangkul yang Guys, minum guys. yang menggalinya kakaknya orang tua aneh, masih Ua juga. Masih juga. Pada saat itu beliau sendiri Ada yang lain istirahat. ya, karena yang lain istirahat di atas. Saat tiba-tiba udah mulai dekat gitu, udah mulai mau ini, tiba-tiba tanah yang jalur ini yang digali itu longsor gitu. Berarti tebing pinggirnya ini ambles guys. Ambles. Dan amblesnya juga kan seharusnya rata ke sini, tapi ini sama sumur. Jadi semua dari sini tuh nutup. Nah, jadi nutup, dan Jadi hasil galian itu tuh sia-sia. Seperti itu. Terus ada kisah tragisnya juga di sini. Dan mohon maaf. kisah tragisnya yang menggali itu melanjutkan penggalian sendiri tertimbun sama tanah sekitar 3 meter lah, sekitar 3 meteran. Bisa itu suasana semakin mencekam lah, panik ketika lampu mati. Listrik yang dari situ, kabel-kabel lampu itu tertarik sama tanah longsor. Akhirnya mati.
redup lah, mencekam, keadaan mencekam. Panik ya. Ya, semua orang panik. Kita bisa Sampai merasakan dengan ya, ceritanya. sampai orang sini aslinya yang lagi bergadang ngopi gitu. Iya. Pada lari menghampiri untuk membantu. Di saat juga alhamdulillahnya yaitu kabel tertarik, semua keadaan hujan kan basah. Ya. Alhamdulillahnya itu enggak terjadi hal yang tidak diinginkan. kalau konslet kabel satu aja bisa walau alam sih. Keadaan Alhamdulillahnya basah masih kan dalam ya. perlindungan Allah ya. Meskipun itu tertimbun kan. Pas penggalian tertimbun, pas ini mengevakuasi juga. Pas mengevakuasi, itu nggak pakai cangkul atau apa, pakai tangan. Oh, gue semua nggak pakai tangan karena takut ya, mungkin kalau pakai cangkul takut kan orang ke kubur takutnya ke gitu ya, coba kasarnya kebacok lah, makanya digali pakai tangan. Ya. Dan dievakuasi terus baru sampai segini, wah saya yang ke timbunnya bilang baru kerasa ngap. Oh, Jadi pas di saat tertimbun kan beliau pakai topinya tuh inilah kuat ininya tuh fibernya. Jadi dia cuman punya apa sih? Cuman satu jengkal ke tanah itu kan dia tertimbun. untuk napas lah ya. Iya. Beliau juga sempat makan ini pasir. Oh, makin pasir tanah. Ya, itu iya karena udah lemas, nggak berdaya itu. Tapi alhamdulillah sih bisa diselamatkan gitu kan. Walaupun kerbau yang tadinya mau diselamatkan patah. Kubur tak ini ya. Iya, Kubur jadi kedalaman 18 meter. 18 meter. Kita dievakuasi pulang ke rumah. Oh, jadi si kerbau udah ditinggalin aja ya kan, Udah ditinggalin ya. Jadi membubarkan diri karena ya mungkin memiliki rasa takut gitu kan. Iya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, gitu. Ya, saya dengar juga kan dari kampung-kampung lain juga datang membantu ya. Khususnya kampung Bendungan gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih kampung Bendungan Ya, atas jiwa sosial yang kalian miliki. Pas setelah dievakuasi digendong kan udah lemes nggak berdaya gitu kan, digendong sampai rumah dan keesokan harinya mendengar berita bahwa setelah kita mengevakuasi pulang ke rumah sekitar jam 1 jam 2 di sana tuh ramai. Keesokan harinya tuh pas malam malamnya itu besoknya ada yang cerita bahwa di tempat itu lokasi itu ramai. Setelah kita udah pulang semua udah mengevakuasi ini kan. Jadi kayak gimana, kayak bentuk keramaian kayak yang hura-hura kayak pesta gitu ya, kayak pesta gitu ya. Oke. Jadi kayak gitulah. Padahal di tempat itu tuh sangat jauh dari pemukiman ya. Jadi kayak ada di tengah. Kita bisa bilang juga kalau kebun itu kan dikelola ya. Jadi kita bisa bilang itu lahan kosong yang tidak terawat. Yang tadinya rumah. Oh, tadinya rumah. Tadinya rumah dijual atau kena PT atau nggak tahu kenapa dibongkar. Sumur itu tuh pernah di apa sih? Mau ditimbun. Ya ditimbun, udah ditimbun. Oh, ditimbun. Pakai bekong, entah kenapa warga sana juga bingung gitu kan. Kok itu masih bisa ambles gitu. Oh, oke. Jadi emang dulunya tuh rumah. Oh, makanya ada sumur juga ya. Iya, makanya dan juga sumur. Tadi sih saya sempat juga kesana kan, kita sore tadi kita udah bikin vlog cuma ada kesalahan. Jadi hilang semua ini. Apa vlog kita tadi di lokasi itu hilang. Jadi kita cuma bisa membahas ini soal cerita yang soal kerbau ini ya. Karena insya Allah kita juga nanti bakal cari izin ke orang-orang tertentu, pihak-pihak yang berwenang di situ. Kita akan melakukan pembuktian di situ ya. Mudah-mudahan atas izin Allah, jika memang benar seperti itu, sampai yang dibilang warga kan kalau kata kita mah itu PT pun katanya pas lagi dibangun sampai ada beko terguling lah ke jurang. Belong yeah. Belong terguling apa segala mundur macam. lagi. Kita bukan orang kuat, kita bukan orang bisa, kita hanya manusia. Tapi mudah-mudahan atas izin Allah, jika memang di situ ada jin-jin pengganggu, atas izin Allah kita akan mencoba bagaimanapun caranya supaya tidak mengganggu. Karena sejatinya dunia ini juga diciptakan untuk manusia, walaupun memang ada mereka ya hidup berdampingan, tapi bukan berarti mereka memiliki hak di bagian manusia itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya di konten selanjutnya saya tidak berjanji, tapi saya akan mencoba gimana pun caranya untuk menetralisir tempat tersebut
Karena memang jika memang sudah beranak pinak atau apalagi sudah membangun kerajaan di situ, ibaratnya kita bisa menegosiasi untuk memindahkan, bukan mengusir, karena kita gak punya hak apa-apa ya. Intinya tetaplah haula wala quwata illa billah buat kita ya. Tapi karena slogan kami ini ya, kalau kita filosofinya anak-anak Tangkurba itu jangan pernah takut sama jin ya. Takut hanyalah kepada Allah, kepada orang tua kita, dan kepada guru-guru kita. Jin, makhluk halus, dan yang lain-lainnya babat. Jadi mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Setelah mendengar cerita itu juga saya jadi tertarik lain sama lokasi itu. Makanya tadi kita kesana juga sangat. Tadi saya merasakan sendiri perjalanannya dari di sini ya, yang dari rumah Ivan ini ke bawah itu ke bawah di situ, dan perjalanan sampai ke sumur tadi ke sana itu sangat ekstrim dan jauh gitu. Nah, logikanya juga buat saya susah untuk kerbau ke situ karena itu tanah yang menanjak. Jadi kita pun kayak naik tebing. Open ini jalur. Ya, tapi mungkin semesta memiliki kehendak lain, memiliki rencana lain, memiliki cerita lain. Semesta bisa melakukan apapun ya. Atas izin Allah semua ini terjadi, dan atas izin Allah juga Semua akan kembali. Intinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesolidaritasan manusia itu bisa dilihat saat kita sedang susah ya. Kita sedang susah. Jadi sebagai manusia itu kita jangan pernah merasa sombong akan atas apa yang kita miliki. Karena memang di saat kita, setiap manusia, guru saya pernah berbicara, setiap manusia berpesan lah, setiap manusia pasti akan dibenturkan dengan suatu masalah yang berat buat dia. Disitulah akan terasa gunanya silaturahmi dan gunanya kebaikan-kebaikan kita ke orang lain. Jangan pernah melakukan kebaikan itu untuk dibalas. Biarkan Allah yang membalasnya, dan biarkan balasan itu datang di saat yang tepat. Dan juga jika kita memang kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika memang sebagian dari kita sudah merasa kuat, sudah merasa bisa dengan apa yang dia punya, tetap ingat kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, mati pun kembali ke dalam tanah. Jadi kita gak boleh bersifat langit. Apapun yang kita punya, entah itu kekurangan kelebihan, semuanya kita kembalikan pada Allah. Intinya niat kita baik, mudah-mudahan juga menghasilkan hal yang baik. Selalu baik. Ya, kita di sini tidak ingin, saya ulangi, tidak ingin mengorek luka lama atau membahas-bahas masa lalu, cuma karena ini pun cerita ini teman-teman saya juga yang dari daerah sini udah banyak cerita ya ke saya soal ini. Cuma baru kali ini saya juga tertarik, dan mudah-mudahan karena adanya channel ini saya juga ingin membuktikan langsung apakah memang sekuat itu jin-jin di sana sampai membuat. Jadi kan kalau ada kasus kayak gini jadi menggiring opini publik tuh jadi kayak jin tuh kuat amat ya, jin tuh bisa kayak gini tuh, jin tuh bisa kayak gini. Cuma kita gak tahu kan, mungkin itu ujian dari Gusti Allah ya, yang memang jadi pokoknya. Jadi yang saya rasakan pun ya, saya di daerah sini, saya sendiri tadi suruh pergi ke sana. Jadi yang dirasakan jin-jin atau makhluk-makhluk astral di tempat itu tuh ngerasa kayak gue tuh jago nih gitu loh. Jadi kalau kita ibaratin gue tuh jago nih, jadi kita tuh dipandang sepele sama dia ya. Jadi ya bolehlah yang misalnya menganggap ini hanya cerita hayalan, boleh datang ke daerah sini. Tepatnya di Kebon Jengkol, Kampung Kamboja, Kebon Jengkol. Nah di situ bisa kalian rasakan lokasinya itu rasanya gimana, energinya tuh di sana nggak mengancam tapi energi menyepelekan ya. Jadi setiap makhluk yang ada di sana menganggap kita tuh lemah gitu loh, kasarnya lemah lah. Makanya saya tertarik untuk melakukan pembuktian di situ karena saya geram lah atas apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri, apa yang saya rasakan dengan perasaan saya sendiri. Pernah terluka juga ya. Nah, pernah terluka juga. Di sini saya disaksikan sama Ivan saat saya sedang melukis salah satu makhluk di daerah sini, tiba-tiba tangan saya tanpa sebab dari pori-pori mengeluarkan darah yang banyak, sangat banyak waktu itu. Tapi saya belum juga mau tertarik sampai saya membuat channel ini, dan saya pun mendengar cerita ini akhirnya saya tertarik. Tapi tetap kita harus ada adat istiadat, atau misalnya kita itu adat istiadat ya, ibaratnya kita harus tetap ada adab lah. Kita ke tempat orang lain itu harus ada izin. Di sini kan ada Pak RT atau ada yang lebih berwenang ya, tokoh-tokoh. Makanya kita harus izin dulu. Nanti mungkin kita akan cari waktu yang tepat. Di konten selanjutnya insya Allah kita akan melakukan pembuktian, dan bukan cuma pembuktian untuk mengacak-acak tempat. Insya Allah kita juga bakal netralisir dengan apa yang kita bisa, dan
tentunya atas izin dan ridha Allah ya. Jika memang kita kan manusia hanya berusaha ya, mudah-mudahan apa yang disemogakan tersemogakan. Amin. Ya. Pokoknya pesan saya tetap satu ya buat anak-anak Tangkuroba. Dari anak-anak Tangkuroba itu jangan pernah takut sama jin sekuat apapun. Kalau dengar cerita orang di sini ada angker-angker segala macam, itu kan hanya untuk mendorong opini kita biar menganggap jin itu bahaya. Sebenarnya jin itu lemah, sejatinya jin itu lemah. Dia hanya kalau kita tuh mengendalikan pikiran kita, Membuat kita terkecoh dengan sugesti-sugesti yang sebenarnya bisa kita bantai dengan logika. Ya. Ya. Jadi dan juga satu hal sih ya yang mau saya iniin ya. Tidak ada jin yang bisa membunuh manusia. Sejatinya hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Ya. Jadi gak ada jin bisa bunuh manusia. Semuanya juga. Oke guys, pokoknya jangan pernah takut lagi sama yang namanya jin ya. Takut hanyalah kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Makhluk halus, jin dan yang lain-lainnya, babat. Di mana ada tempat angker, di situ kita mau. Mantap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dukung terus channel kami. Mudah-mudahan dengan dukungan kalian kami bisa lebih membuat video yang menarik lah. Bisa membantu orang banyak juga Tapi dengan bukan- apa yang kita miliki ya, apa yang kita hasilkan. Tapi bukannya sombong atau gimana ya kan? Bukan, kita sekali lagi kita bukan untuk pamer, bukan untuk menguji kemampuan apalagi takabur, karena seperti yang pernah saya bilang, kita tuh hanya manusia yang diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan mati pun kembali ke tanah. Jadi kita itu sejatinya lemah tanpa izin Allah. Tetaplah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan pernah menyombongkan apa yang kita punya. Jangan pernah merasa kuat hari ini jadi besok pun kita merasa kuat. Karena ada yang lebih kuat daripada kita. Karena misalnya hari ini kita kuat, besok belum tentu kita kuat. Roda kehidupan berputar lah. Intinya kita hari ini kita masih muda, besok beberapa tahun ke depan kita bisa tua. Hari ini kita kuat, besoknya bisa lemah. Karena apa? Karena masa depan manusia itu hanya kematian. Ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Di mana ada tempat angker, Di situ kita ngopi. Tangkuroba Channel. Mantap. Gas, kuy.